Ruang Dewa Bela Diri, bab 991 sampai dengan 995. Bab 991 Kelahiran Iblis. Mengaung, ekspresi semua orang langsung menegang. Semua orang tahu bahwa binatang buas yang tadinya tertidur mungkin telah terbangun. Bertentangan dengan apa yang dibayangkan semua orang, dia tidak lenyap saat mereka tidur. Hati semua orang langsung menegang. Tapi sekarang semuanya adalah hamparan putih yang luas, dengan berbagai cahaya ilahi yang berkelap-kelip. Banyak orang tidak berani membuka mata mereka, takut mereka akan dibutakan. Pada saat itu, sebuah jeritan melengking terdengar. Setelah seorang ahli wanita di alam aspek Dharma menjerit kesakitan, dia menghilang tanpa jejak. Kerumunan itu langsung menegang. Ye Siwen, yang memusatkan indera ilahinya ke matanya, melihat dengan jelas bahwa pada saat itu, sebuah cakar besar telah mencengkeram ahli alam aspek Dharma wanita dan menghancurkannya menjadi kabut darah. Pakar di alam aspek Dharma itu seperti bayi di hadapan binatang buas yang sangat besar dan ganas ini, benar-benar tak berdaya. Melihat pemandangan itu, Ye Siwen merasa merinding dan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan hanya seorang ahli alam transenden, tetapi juga seorang ahli alam aspek Dharma. Dari segi kekuatan tempur, ia benar-benar bisa menghancurkan Ye Siwen sekarang. Tetapi ia justru dihancurkan hanya dengan satu cakar. Betapa menakutkannya binatang buas ini, sulit dibayangkan. Tepat saat itu, cahaya putih itu akhirnya menghilang. Dan semua orang akhirnya melihat penampakan binatang buas yang mengerikan ini. Yang mereka lihat adalah binatang buas yang ganas sebesar pegunungan. Seluruh tubuhnya tertutup bulu tebal berwarna merah tua. Mulutnya seperti paruh burung, dipenuhi gigi tajam, dan dua tanduk besar di kepalanya menjulang ke atas, kadang-kadang memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Matanya merah dan bengkak, dan dari kejauhan tampak seperti dua lentera raksasa. Semua orang yang melihat binatang buas itu langsung terkejut. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka menemukan bahwa binatang itu sama sekali tidak memiliki luka, dan bulunya yang tebal sama sekali tidak berantakan. Dengan kata lain, serangan dari para ahli di alam aspek Dharma barusan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada monster berparuh burung ini. Serangan itu hanya menghancurkan pegunungan di tubuhnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa semua orang terkejut. Serangan para ahli alam aspek Dharma itu di luar pemahaman mereka. Itu adalah kekuatan di level lain. Namun, mereka bahkan tidak bisa melukai monster berparuh burung ini. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan dahsyat monster berparuh burung ini. Seberapa menakutkankah itu? Mungkin jauh melampaui ranah aspek Dharma. Mendesis. Semua orang terengah-engah. Saat mereka masih terpukau, monster raksasa itu bergerak. Cakar depannya yang besar langsung mencambuk. Kelincahannya sama sekali berbeda dengan ukurannya yang besar. Dalam sekejap, ia mencengkeram seorang ahli lain di alam aspek Dharma, menariknya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya hingga mati. Suara tulang yang dikunyah berderak membuat seluruh tubuhnya lemas. Dia ketakutan. Pakar di alam aspek Dharma itu hanya sempat berteriak sebelum dibunuh secara brutal. Jangan berasumsi bahwa para praktisi bela diri yang telah mencapai level ini tidak takut. Mereka sama seperti orang biasa, dan mereka juga memiliki rasa takut. Namun, tidak seperti orang biasa yang berteriak karena kejadian supernatural sekecil apapun. Mereka yang telah berkultivasi hingga level ini adalah bagian dari hal supernatural itu sendiri. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, mereka telah melihat segalanya. Hal-hal biasa sama sekali tidak dapat menggoyahkan mereka. Namun, ketika mereka benar-benar melihat seorang master dari alam aspek Dharma dibunuh secara langsung seperti serangga kecil, lalu digigit dan ditelan sepotong demi sepotong, mereka tetap merasa takut. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa mereka tidak setakut yang mereka bayangkan. Di hadapan monster-monster menakutkan yang tak mungkin ditaklukkan oleh kekuatan manusia, mereka rapuh seperti semut yang sebelumnya mereka remehkan. Apa yang ditakuti semut? Inilah yang ditakuti semut. Berlari. Seseorang meneriakkan hal ini. Dan seluruh kelompok ahli bela diri mulai melarikan diri dengan panik. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Saat itu, tak seorang pun berani tinggal. Binatang buas yang ganas ini terlalu menakutkan.
Bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tidak terkecuali. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki ketenangan dan kenyamanan seperti saat pertama kali muncul. Mereka bahkan lebih berantakan daripada para ahli di alam transenden. Posisi awal mereka berada di barisan paling depan, berharap menjadi yang pertama menyerbu lantai 7 dan menguasai menara penekan iblis. Namun, sekarang mereka berada di posisi paling rentan, menghadapi binatang buas yang ganas itu secara langsung. Jika binatang buas ini hanya sedikit menakutkan, mungkin tidak akan terlalu buruk. Ada cukup banyak ahli di alam aspek Dharma yang hadir, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan. Tetapi yang benar-benar menakutkan adalah binatang buas ini benar-benar melampaui batas imajinasi mereka. Ia hampir bisa membunuh seorang ahli di alam aspek Dharma hanya dengan satu gigitan. Mungkinkah dewa binatang buas tertentu telah bangkit? Pada saat itu, pikiran-pikiran mengerikan seperti itu tanpa disadari muncul di benak mereka. Orang biasa tidak banyak tahu tentang dewa-dewa, tetapi mereka tahu, karena garis keturunan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun, sehingga mereka secara alami tahu bahwa dewa-dewa legendaris itu pasti ada. Sebenarnya, ras mana dari berbagai ras yang ada di benua kuno saat ini yang tidak memiliki dewa-dewanya sendiri? Hanya saja dewa-dewa itu telah lenyap sejak lama. Tetapi meskipun mereka semua telah lenyap, tidak ada yang berani menyangkal keberadaan mereka. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti ada dewa yang tertidur lelap. Tentu saja ada beberapa makhluk iblis yang dapat berubah menjadi dewa dalam wujud iblis mereka. Tetapi itu terlalu jauh bagi mereka. Tidak, mereka segera ingat bahwa binatang buas yang ganas ini tidak memiliki sifat ilahi. Meskipun keganasannya luar biasa, ia tidak memiliki sifat ilahi dan belum menjadi dewa. Namun saat ini, tak seorang pun akan berpikir sejauh itu. Entah binatang buas ini menjadi dewa atau tidak, menghancurkan mereka akan sangat mudah. Apa bedanya jika ia menjadi dewa atau tidak? Tim bela diri yang dulunya perkasa itu tiba-tiba mulai melarikan diri dalam kepanikan yang luar biasa. Banyak ahli bela diri, yang potensinya telah terungkap, melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sosok Ye Xiwen juga ada di antara mereka. Dia tidak membentangkan sayap iblisnya. Sayap iblisnya sekarang hanyalah simbol, dan banyak orang telah melihatnya. Jika dia membentangkannya, bahkan di tengah pelarian, akan sulit untuk menjamin bahwa para ahli alam aspek Dharma dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun tidak akan memberikan pukulan fatal kepadanya. Bagi seorang ahli di alam aspek Dharma, tidaklah sulit untuk berhadapan dengan seorang ahli di alam transenden. Lagi pula, dalam pelarian seperti itu, tidak perlu berlari lebih cepat dari binatang buas itu, cukup berlari lebih cepat dari kebanyakan orang. Bahkan tanpa membentangkan sayap iblisnya, Ye Xiwen dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan kecepatannya. Suara gemuruh terdengar dari belakang Ye Xiwen. Sekelompok kereta perang semakin mendekat. Ye Xiwen melirik dan melihat bahwa mereka adalah banyak ahli dari Sekte Guiyuan. Kereta perang putih mereka melaju di langit, meninggalkan jejak yang berat. Meskipun kereta perang itu besar, kecepatannya sangat luar biasa. Mereka secara bertahap menyusul dari belakang kelompok dan perlahan terbang menuju bagian depan kelompok. Pada saat itu, Pei Xingchen yang berada di atas kereta perunggu melihat Ye Xiwen dan langsung mengenalinya. Meskipun Ye Xiwen telah menyembunyikan auranya, dia tidak menyamar, sehingga relatif mudah dikenali begitu dia melihatnya. Saat itu, kedua pihak sedang melarikan diri, jadi mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya saling mengangguk dan segera berpisah, karena kereta-kereta Sekte Guiyuan langsung melaju melewati kelompok itu dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Binatang buas di belakang mereka semakin mendekat. Setiap kali mendekat, binatang itu akan mencengkeram satu atau bahkan beberapa ahli dengan cakarnya dan melahap mereka, lalu perlahan mendekat lagi. Ye Xiwen dapat merasakan bahwa binatang buas itu tampaknya sedang pulih. Saat ia melahap semakin banyak ahli, energi darahnya menjadi semakin kuat, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Jelas sekali, binatang buas ini telah terbangun dari tidur panjangnya dan secara bertahap memulihkan kekuatannya. Tepat ketika ia berhasil menyusul kerumunan lagi dan hendak menangkap beberapa orang lagi, tiba-tiba,
Seluruh bumi mulai berguncang hebat. Seseorang di luar telah mengganggu menara penekan iblis. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak semua orang. Tetapi kemudian mereka melihat bahwa binatang buas yang hendak mengejar mereka dari belakang tidak melanjutkan pengejarannya, melainkan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Matanya memancarkan cahaya merah, dan tubuhnya yang besar melesat ke udara, melaju menuju langit. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan udara bergetar hebat. Hahaha. Setelah menindasku selama bertahun-tahun, anggap saja menara penekan iblis ini sebagai kompensasi. Tawa arogan yang liar terdengar dari luar. Suara itu bagaikan pukulan keras, menghantam hati semua orang yang hadir dan seketika merampas semua kekuatan mereka untuk melawan. Banyak ahli berjatuhan seperti pangsit. Orang itu jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Tetapi satu ucapan yang tidak disengaja membuat mereka benar-benar tak berdaya. Semua kultivator tidak berdaya. Kultivasi mereka telah lama mencapai tingkat yang melampaui pemahaman orang banyak. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata menjadi hukum. Setiap tindakan yang mereka lakukan membawa kekuatan ilahi yang sangat besar. Setelah mendengar itu, kerumunan menjadi semakin panik. Apakah mereka akan ditindas? Mungkinkah dia iblis yang tertindas di bawah menara penekan iblis ini? Mendesis. Dia benar-benar berhasil melarikan diri. Bayangkan betapa menakutkannya iblis yang telah bertahan hidup selama miliaran tahun. Iblis yang disegel sebelumnya berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Jika iblis seperti itu dilepaskan, sulit untuk mengatakan apakah seluruh wilayah Laut Yunsing akan hancur. Binatang buas itu meraung, dan cahaya ilahi yang menakutkan menyebar keluar seperti air. Seketika itu juga, nyawa tak terhitung dari penduduk asli di tingkat ke-6 meledak, berubah menjadi gumpalan darah esensi yang mengalir ke dalam tubuh binatang buas itu. Bab 992 menghindari satu malapetaka. Selain iblis tingkat ke-6, iblis dari tingkat lainnya juga meledak satu demi satu, berubah menjadi sungai panjang darah dan ki yang mengalir deras ke tubuh binatang buas ini. Cahaya ilahi pada binatang buas ini semakin berat, dan kekuatannya semakin besar. Yang mengejutkan semua orang, ia menghilang ke langit. Segera setelah itu, seluruh menara penekan iblis mulai berguncang hebat lagi, dan raungan binatang buas serta geraman rendah iblis dapat terdengar. Dari luar, semua orang tercengang. Seluruh lantai 6 sepertinya lenyap dalam sekejap. Semua monster yang ada di sana berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh binatang buas yang ganas itu. Jadi, monster-monster itu sebenarnya dijinakkan, tampak megah, tetapi di saat-saat kritis, mereka hanyalah makanan bagi orang mati. Jika dilihat dari lantai-lantai di bawahnya, kemungkinan besar semuanya hampir sama. Meskipun binatang buas itu telah pergi, tidak ada seorang pun yang ingin pergi ke lantai 7 lagi. Semua keinginan serakah ditekan oleh binatang buas itu, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Meskipun makhluk buas itu telah pergi, tidak ada yang kembali. Sebaliknya, mereka semua melarikan diri dengan panik. Dengan iblis yang begitu tangguh di luar, menara penekan iblis terasa sangat tidak aman. Pada saat itu, suara-suara dari luar terus terdengar, dan seluruh menara penekan iblis berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sialan kau, dasar binatang buas. Kau hanyalah roh artefak belaka, namun kau berani menentangku. Jika kau menyerah dengan patuh, aku bisa saja menahanmu di sini setelah menaklukkan menara penekan iblis. Tapi sekarang, aku bertekad untuk menghancurkanmu. Kata-kata iblis yang tak terkalahkan itu langsung membuat semua orang di dalam menara penumpas iblis terkejut. Roh, binatang buas itu sebenarnya adalah roh menara penumpas iblis. Tak heran jika ia tertidur di lorong antara lantai 6 dan 7. Dan tak heran pula ia mampu mengubah semua iblis dan monster di menara penumpas iblis menjadi kabut darah dan menyerapnya. Jika bahkan satu roh artefak saja bisa begitu menakutkan, lantas seberapa kuatkah orang yang membangun menara penekan iblis sehingga mampu melakukan hal seperti itu? Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa pemilik asli menara penekan iblis ini juga seorang dewa. Ledakan, ledakan, seluruh menara penekan iblis masih berguncang hebat. Karena semua iblis di bawah telah berubah menjadi kabut darah dan diserap oleh binatang roh, penurunan kelompok dari menara penekan iblis berlangsung sangat lancar. Kecepatan mereka luar biasa cepat, meskipun menara itu luas.
Pelarian mereka sangat cepat. Mereka dengan cepat mencapai tingkat pertama dan keluar seperti aliran deras. Beberapa ahli alam transenden pertama yang bergegas keluar langsung dihempaskan menjadi kabut berdarah oleh kekuatan yang mengerikan begitu mereka keluar. Yang lain membeku, benar-benar ketakutan. Namun, karena menara penekan iblis masih berguncang hebat, tidak ada yang berani menunda. Mereka dengan cepat memanggil artefak sihir mereka dan bergegas keluar. Ye Xiwen juga memanggil cermin asal surgawi, mengangkatnya di atas kepalanya, lalu menyerbu keluar, sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di atas sana. Benar saja, begitu dia keluar dari menara penekan iblis, dia langsung merasakan gelombang kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Layar cahaya merah darah yang diproyeksikan dari cermin asal surgawi juga mengalami kekuatan yang sangat mengerikan saat berfluktuasi dalam lingkaran. Ye Xiwen dan yang lainnya mundur lebih dari 100 mil sebelum akhirnya mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang menakutkan itu telah berkurang secara signifikan. Langit dipenuhi energi iblis yang bergejolak. Saat semua orang mendongak, mereka melihat sosok iblis yang samar-samar bertarung melawan seekor binatang buas raksasa. Gerakan mereka yang santai merobek kehampaan, menciptakan turbulensi spasial. Namun, di bawah serangan bayangan iblis itu, binatang buas yang besar dan ganas itu secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dengan raungan, menara penekan iblis itu langsung muncul dari tanah dan menghantam bayangan iblis tersebut. Cepat, ayo kita keluar dari tempat tertutup ini. Pada saat itu, seseorang berteriak lagi, dan semua orang mulai berhamburan keluar dari celah tempat mereka masuk. Semua orang dapat melihat bahwa ruang dalam dimensi kecil ini jelas tidak stabil di bawah gempuran kedua ahli tersebut, dan dapat hancur seketika kapan saja. Dalam situasi ini, jika mereka terus berada di ruang ini, mereka mungkin akan terkubur bersama ruang tersebut. Turbulensi spasial bahkan dapat membunuh para ahli seperti mereka, yang berada di alam transenden atau bahkan alam aspek dharma. Di benua kuno, penghalang spasial sangat kuat. Akibatnya, turbulensi spasial sangat mengerikan, dan bahkan para ahli di alam transenden pun tidak dapat lolos darinya. Semua orang berlari keluar, termasuk Ye Xiwen. Tepat saat mereka melarikan diri, seluruh ruangan tidak mampu menahan pertempuran sengit dan runtuh dengan suara keras. Kerumunan masih terguncang. Beberapa ahli bela diri tingkat 5 alam transenden yang tidak sempat melarikan diri langsung tercabik-cabik oleh turbulensi spasial. Pemandangan itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Untungnya, mereka telah pergi dengan cepat. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Setelah menghancurkan ruang kecil tempat menara penekan iblis awalnya berada, dua binatang buas tak tertandingi itu telah berjuang menuju tanah tersegel. Awalnya, seluruh tanah tersegel dimaksudkan untuk menyegel iblis tak tertandingi itu. Tetapi sekarang iblis itu telah bebas. Seluruh ruang mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Karena tidak ada pilihan lain, kelompok itu memulai perjalanan pelarian mereka sekali lagi. Kelompok itu melarikan diri, nyaris tidak mampu mengimbangi kecepatan kedua makhluk itu yang menghancurkan ruang. Ruang di tanah tertutup ini sangat stabil, tetapi mereka hampir tak berdaya melawan dua makhluk ganas ini. Besarnya kekuatan mereka tidak diketahui, tetapi untungnya, mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Salah satu sosok iblis ingin menaklukkan menara penekan iblis, tetapi menara itu memang diciptakan untuk menekan iblis ini, dan rohnya diberi misi ini, untuk mencegah iblis ini melarikan diri sepenuhnya. Sejak awal, kedua pihak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Dari segi kekuatan, sosok iblis sedikit lebih kuat daripada binatang buas itu. Tetapi binatang buas tersebut mendapat bantuan dari menara penekan iblis, yang tampaknya memiliki kekuatan yang dapat menahan iblis dan terus-menerus menekannya. Kedua pihak berjuang mendaki, keluar dari tanah yang tersegel, bergegas ke lautan iblis kacau, lalu berubah menjadi dua aliran cahaya, menghilang langsung ke kehampaan, dan langsung menuju ke bintang-bintang benua kuno yang terpencil. Melihat kedua makhluk buas itu pergi, semua orang akhirnya menghela napas lega. Kedua makhluk itu telah memberi tekanan yang terlalu besar pada mereka. Untungnya, mereka memusatkan perhatian pada satu sama lain. Jika tidak, mereka mungkin benar-benar sudah tamat.
Apakah iblis itu benar-benar ditekan di lautan iblis kacau? Bagaimana mungkin ia bisa dilepaskan? Tanya seseorang dengan bingung. Bahkan para ahli dari klan iblis laut tampak bingung. Meskipun iblis ini seharusnya dianggap sebagai leluhur klan iblis laut, tidak pasti apakah mereka memiliki niat baik terhadapnya. Selain beberapa orang yang telah disesatkan, sebagian besar orang tidak memiliki niat baik terhadap leluhur iblis ini. Tidak ada yang ingin hidup damai ketika tiba-tiba leluhur seperti itu muncul dan berdiri di atas mereka. Para ahli dari berbagai faksi tampaknya memiliki beberapa gagasan tentang hal ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Dengan dilepaskannya iblis seperti itu, pasti akan mendatangkan malapetaka ke dunia, dan bencana lain akan menyusul. Seseorang menghela napas. Itu tidak mungkin. Bahkan jika iblis ini berhasil lolos dari binatang buas itu, ia mungkin akan memilih untuk kembali ke alam iblis. Mereka terlalu tertindas di sini. Bantah seseorang. Terdapat berbagai pendapat mengenai kemana iblis itu pergi. Tetapi bagaimanapun juga, mereka berhasil lolos dari malapetaka. Tepat saat itu, tiba-tiba, ahli terakhir yang tersisa dari klan buaya bayangan di alam aspek Dharma bergerak, langsung menyelimuti Ye Xiwen dengan wilayah yang luas dan perkasa. Peristiwa yang tiba-tiba berubah seketika meningkatkan ketegangan di arena. Hubungan yang sudah tegang antara berbagai ras dan kekuatan besar hanya sedikit mereda karena dua makhluk buas itu. Serangan mendadak dari ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan langsung membuat semua orang gugup. Apakah pertempuran lain akan segera pecah? Secara khusus, para ahli dari kekuatan hegemonik utama segera mengarahkan tatapan tajam mereka ke satu-satunya ahli alam aspek Dharma yang tersisa dari klan buaya racun tanpa bayangan. Awalnya, klan buaya racun bayangan memiliki lebih dari satu ahli. Tetapi karena klan buaya racun bayangan paling cemas tentang menara penekan iblis, mereka maju ke garis depan. Mereka mengira bahwa dengan seorang ahli alam aspek Dharma yang bergerak, bahkan jika sesuatu yang tak terduga terjadi, itu tidak akan cukup untuk membahayakan nyawa mereka. Namun secara tak terduga, begitu binatang buas itu bergerak, seorang ahli alam aspek Dharma ditangkap dan dibunuh. Klan buaya racun bayangan menderita kerugian besar, dan saat ini, hanya tersisa satu ahli di alam aspek Dharma. Di antara kekuatan hegemonik utama, mereka adalah yang terlemah. Jika mereka memulai pertempuran sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ini adalah masalah antara klan buaya beracun tanpa bayangan kami dan anak ini. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kuharap kalian semua tidak ikut campur. Pada saat itu, ahli terakhir yang tersisa dari klan buaya beracun tanpa bayangan melirik semua orang dan berkata, semua orang kemudian menyadari bahwa meskipun ahli di alam aspek Dharma ini telah melepaskan domainnya, itu hanya ditujukan kepada Ye Xiwen. Di seluruh wilayah itu, hanya Ye Xiwen yang terbungkus di dalamnya. Seketika, semua orang mengerti maksudnya, dan banyak orang mundur di tempat. Tidak ada yang ingin memprovokasi klan buaya racun tanpa bayangan saat ini, itu tidak sepadan dengan risikonya bagi Ye Xiwen. Bab 993 Dukungan Kuat Sekte Guiyuan. Para ahli dari klan buaya racun bayangan semuanya memfokuskan indera ilahi mereka pada Ye Xiwen. Berbagai serangan yang mereka derita terhadap Ye Xiwen selama periode ini telah membuat mereka menyadari bahwa dia jelas bukan lawan yang mudah. Meskipun dia hanya berada di tingkat kelima alam transenden, bahkan orang biasa di tingkat ke-9 alam transenden akan tercabik-cabik olehnya dan sama sekali bukan tandingannya. Saat berurusan dengan orang seperti ini, kita tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Namun, dengan adanya ahli alam aspek Dharma di sini, bahkan jika dia bisa membalikkan keadaan, itu akan sia-sia, dia tetap akan tertindas. Dia seperti belut yang licin, aku mencoba menangkapnya beberapa kali, tetapi dia selalu lolos. Sekarang, akhirnya aku berhasil menangkapnya dalam sekali tangkap. Dia sudah mati. Tatapan mata para ahli dari klan buaya bayangan itu dipenuhi niat membunuh saat mereka memandang Ye Xiwen, seolah-olah mereka sangat membencinya. Banyak dari rekan-rekan mereka, yang telah hidup bersama selama ribuan tahun, tewas di tangan Ye Xiwen. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Ye Xiwen? Nak, hari ini aku akan lihat bagaimana kau bisa lolos.
Pakar dari klan buaya racun bayangan di alam aspek Dharma menatap Ye Xiwen dengan dingin dan berkata. Tatapannya agak dingin dan tegas, bahkan menunjukkan sedikit niat membunuh. Begitu mengerikan sehingga membuat seseorang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Setelah tiba di sini, ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Ye Xiwen. Dia telah berulang kali lolos dari pengepungan klan buaya racun bayangan. Dan yang terpenting, telah membunuh atau melukai banyak ahli klan tersebut. Bahkan Pangeran Buaya pun telah jatuh di tangannya. Ketika berita ini sampai kembali, seluruh klan buaya racun bayangan gempar. Bahkan leluhur yang telah lama mengasingkan diri pun konon merasa khawatir. Anak ini pasti akan celaka hari ini. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, para ahli dari klan naga api beracun yang tidak jauh dari sana juga memperhatikan Ye Xiwen. Tetapi karena para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan akan bergerak, mereka terlalu malas untuk bertindak. Ye Xiwen terus menundukkan kepalanya, seolah tak mampu mengangkatnya karena ucapan mereka. Tetapi jika Anda bisa melihat matanya, Anda bisa melihat niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Ye Xiwen, segera lepaskan domain kekuatan angin dan petirmu. Tembus domain orang ini, dan segera kabur. Kalau tidak kau benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Ye Mo mengingatkannya, Ye Xiwen kini terperangkap di alam ini. Bahkan bernapas pun terasa sangat sulit. Di dunia ini, dia seperti orang asing. Segala sesuatu, cahaya, udara, semuanya, menolak keberadaannya. Perasaan itu begitu kuat hingga hampir membuatnya meledak. Di alam ini, ahli di alam aspek Dharma adalah seorang dewa. Dan segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Ia hampir tidak bisa bernapas, apalagi melarikan diri. Pada saat ini, ia benar-benar mengerti apa artinya. Hanya satu ranah yang bisa bertarung melawan ranah lain. Di hadapan seorang master dari alam aspek Dharma, seorang seniman bela diri dari alam transenden tidak lebih dari seekor semut. Ini sama sekali berbeda dari wilayah semu Pangeran Buaya. Ini adalah wilayah sejati, di mana dia mengendalikan segalanya. Pada titik ini, satu-satunya cara adalah melepaskan domain angin dan petirnya. Lalu, tanpa ada yang tahu bahwa dia memilikinya, mengejutkan mereka dan memastikan mereka tidak dapat menembusnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kilatan dingin terpancar dari matanya. Klan buaya bayangan telah menjadi sumber masalah yang terus-menerus sejak dia tiba di Laut Yunsing. Mereka benar-benar merepotkan. Seluruh kekuatannya telah dikerahkan. Secara lahiriah, dia tampak berada di bawah kendali wilayah tersebut, seolah tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya, otot-ototnya menegang hingga batas maksimal, hanya menunggu kesempatan untuk membebaskan diri dari sangkar. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan, dia mendengar teriakan keras, "Tunggu!" Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang-orang yang berbicara itu sebenarnya adalah beberapa ahli dari Sekte Guiyuan. "Apa? Sekte Guiyuanmu ingin ikut campur dalam urusan klan buaya beracun Jueying kami?" Kata ahli klan buaya beracun Jueying dengan ekspresi tidak ramah. Di Laut Yunsing, perjuangan antara manusia dan makhluk laut telah berlangsung selama ribuan tahun. Perseteruan antara Sekte Guiyuan, penguasa manusia, dan klan buaya beracun Jueying, salah satu penguasa makhluk laut, masih jauh dari selesai. Kedua belah pihak sudah lama saling tidak menyukai. "Kami, Sekte Guiyuan, akan melindungi Ye Xiwen," kata pakar terkemuka Sekte Guiyuan di alam aspek Dharma, dengan ekspresi yang sangat tegas. "Apa? Sekte Guiyuanmu akan memutuskan hubungan dengan klan buaya beracun Jueying kami gara-gara bocah ini?" Pakar alam aspek Dharma dari klan buaya beracun Jueying berbicara dingin. Saat ini, dia bahkan lebih kesal pada Sekte Guiyuan karena ikut campur dalam urusan orang lain. Jika bukan karena terlalu banyak pakar yang telah dimangsa oleh binatang buas itu, mereka tidak akan mempertanyakan Sekte Guiyuan saat ini, dan akan langsung mulai bertarung. Sekte Guiyuan benar-benar berani memprovokasi Tai Sui dan mencoba merebut makanan dari mulut harimau. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun, klan buaya beracun tanpa bayangan hanya memiliki satu ahli di alam aspek Dharma. Saat menghadapi ahli Sekte Guiyuan yang berlari paling cepat sebelumnya,
Mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan dimusnahkan. Kau harus tahu bahwa anak ini membunuh calon pemimpin klan kita, Pangeran Buaya. Jika kau ingin melindungi anak ini, kau akan melawan seluruh klan buaya beracun tanpa bayangan. Ancam ahli alam aspek Dharma terakhir yang tersisa dari klan buaya beracun tanpa bayangan. Pembunuhan calon kepala klan berikutnya adalah peristiwa penting bagi klan manapun, dan tidak ada alasan untuk membiarkannya tanpa hukuman. Membunuh tetaplah membunuh. Lalu kenapa kalau seorang pemimpin klan muda meninggal? Apa kau pikir kami tidak tahu? Selama bertahun-tahun, Sekte Guiyuan kami saja telah kehilangan beberapa pemimpin sekte muda yang tewas di tanganmu. Apa masalahnya dengan kematian salah satu dari kalian? Pakar terkemuka di alam aspek Dharma itu sama sekali tidak gentar. Para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan langsung terdiam. Wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Fakta bahwa berbagai kekuatan dominan secara diam-diam saling menargetkan ahli waris masing-masing bukanlah hal baru. Mereka hanya belum mengungkapkannya karena tidak ingin memutuskan hubungan. Karena Anda berani menargetkan ahli waris kami, maka kami juga dapat menargetkan ahli waris Anda. Semudah itu, kamu akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Belum lagi hal lain. Kakakku meninggal di tanganmu. Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Pei Xingchen melangkah maju dan berkata dingin. Saat menyebut kakaknya, secercah kebencian terpancar di matanya. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Perlu dicatat bahwa kakak laki-laki Pei Xingchen juga merupakan seorang jenius pada zamannya. Di usia muda, ia menonjol di antara generasi muda dan diangkat sebagai pemimpin sekte muda Sekte Guiyuan. Namun, ia kemudian meninggal secara misterius saat menjelajahi reruntuhan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan mereka semua berasumsi bahwa ia dibunuh oleh makhluk-makhluk aneh di reruntuhan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa ada rahasia yang tersembunyi di sana. Pemimpin Sekte Guiyuan, yang telah menguasai seluruh negeri, justru tewas di tangan seorang master dari klan buaya beracun Jueying. Permusuhan ini sangat besar. Di masa lalu, kedua belah pihak memiliki keraguan dan tidak membahas masalah ini secara terbuka. Sekarang setelah semuanya berantakan, konsekuensinya bisa sangat berat. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kakakmu tewas di tangan monster di reruntuhan. Jangan berpikir kau bisa seenaknya mengucapkan omong kosong dan menyeret klan buaya racun bayangan kita ke dalamnya. Secercah kepanikan terlihat di mata ahli klan buaya racun bayangan itu, seolah-olah seseorang tiba-tiba membongkar sebuah rahasia. Ye Xiwen mendengarkan dengan tenang, tetapi dalam hatinya ia sedang menghitung. Jadi begitulah adanya, bagi sebuah lembaga raksasa seperti Akademi Bela Diri Sejati atau Sekte Guiyuan, dibutuhkan ribuan tahun untuk menggantikan satu generasi. Di tempat di mana seorang master tingkat ke-9 alam transenden dapat tercipta setiap beberapa ratus tahun, jumlah jenius yang muncul jelas bukan hanya sedikit. Di antara klan buaya racun bayangan, apakah tidak ada ahli muda yang lebih kuat dari Pangeran Buaya? Pasti masih ada lagi. Para ahli terkenal semuanya adalah master muda berusia beberapa ratus tahun. Kita belum pernah melihat satupun master yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini menunjukkan bahwa perairan Laut Yunxing masih sangat dalam. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Sekte Guiyuan, para ahli yang sebelumnya meraih ketenaran itu mungkin telah meninggal atau mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Daftar yang disebut-sebut sebagai 100 besar itu hanya mencakup para maestro yang berusia di bawah 500 tahun, dan sama sekali tidak komprehensif. Namun, sejak awal, Pei Xingchen dengan jelas berada di pihaknya, bahkan dengan mengorbankan diri untuk melawan Pangeran Buaya. Sekarang, Sekte Guiyuan bersedia memutuskan hubungan dengan klan buaya beracun Jueying demi dirinya. Pasti ada alasan di balik ini. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki karisma yang begitu besar sehingga dapat membuat Sekte Guiyuan berbalik melawan klan buaya beracun Jueying tanpa alasan. Dia sendiri pun tidak akan mampu melakukannya. Apa mungkin alasannya? Ye Xiwen bertanya-tanya. Bukti, apakah kita membutuhkannya? Pei Xingchen mencibir. Jika bukan karena campur tangan kalian beberapa ahli di alam aspek Dharma,
kakakku akan tak tertandingi di antara generasi muda. Bahkan dengan semua bahaya di reruntuhan itu, dia tidak akan mampu melukai kakakku sedikitpun. Keributan segera terjadi di antara kerumunan. Seorang ahli alam aspek Dharma menyerang seorang ahli alam transenden membuat para ahli yang hadir merasakan kesamaan takdir. Karena mereka adalah ahli alam transenden. Dan mereka dapat dianggap sebagai tokoh yang sangat penting di wilayah Laut Yunsing. Jika seorang ahli alam aspek Dharma dapat menyerang mereka sesuka hati, lalu apa bedanya mereka dengan semut-semut di bawah alam transenden di mata mereka? Semua orang tahu hal-hal ini. Apa bedanya jika seorang pangeran buaya mati? Hari ini, Sekte Guiyuan kita akan melindungi Ye Xiwen. Pada saat ini, ahli alam aspek Dharma dari Sekte Guiyuan mencibir. Sialan, teriak ahli dari klan buaya bayangan itu. Matanya berkilat dengan cahaya ganas, dan langsung membanting telapak tangannya ke arah Ye Xiwen. Semua masalah ini disebabkan oleh Ye Xiwen. Selama Ye Xiwen terbunuh, semuanya akan terselesaikan. Apakah Sekte Guiyuan benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan klan buaya beracun Jueying hanya karena seorang pria yang sudah mati? Bab 994 membutuhkan tempat untuk pengasingan. Beraninya kau melihat bahwa anggota klan buaya beracun tanpa bayangan benar-benar memanfaatkan kekacauan untuk bergerak. Anggota Sekte Guiyuan langsung marah. Namun, kecepatan seorang ahli alam aspek Dharma sangat luar biasa cepat, hampir melebihi batas yang dapat dilihat mata telanjang. Terlebih lagi, area tersebut dicakup oleh wilayah kekuasaannya, sehingga kecepatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat. Wosh! Pakar dari klan buaya beracun tanpa bayangan di alam aspek Dharma langsung menerkam ke depan dan menamparkan dengan telapak tangannya. Namun tepat saat dia hendak menyerang Ye Xiwen dari belakang, Ye Xiwen bergerak, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dari pandangan semua orang. Boom! Pakar alam aspek Dharma dari klan buaya beracun tanpa bayangan hanya berhasil melancarkan bola cahaya keemasan dengan telapak tangannya. Seketika, kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu langsung mengalir ke bumi. Seketika meledakkan lubang besar di tanah, dengan puing-puing beterbangan kemana-mana. Ketika Ye Xiwen muncul kembali, dia sudah berada di luar batas wilayah kekuasaannya. Begitu berada di luar wilayah tersebut, Ye Xiwen merasa benar-benar segar, dan perasaan sesak yang membuatnya sulit bernapas akhirnya menghilang. Perasaan frustrasi itu akhirnya hilang. Pakar dari klan buaya racun bayangan di alam aspek Dharma juga menatap kosong ke arah Ye Xiwen. Dia benar-benar gagal. Anak ini benar-benar berhasil menembus wilayah kekuasaannya dan melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ini adalah aib besar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya, hal ini saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi bahan tertawaan semua orang. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bergerak di depanku. Pada saat ini, ahli alam aspek Dharma dari Sekte Guiyuan segera menyerang, menerobos wilayah ahli alam aspek Dharma dari klan buaya racun tanpa bayangan dengan kekuatan yang tak terbendung dan menghantamnya dengan telapak tangan. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Bahkan di antara para ahli di alam aspek Dharma yang sama, perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Kau! Pakar alam aspek Dharma dari klan buaya racun tanpa bayangan itu menatap penuh kebencian ke arah banyak pakar dari Sekte Guiyuan, lalu memberikan tatapan ganas kepada Ye Xiwen sebelum membawa para pakar klan buaya racun tanpa bayangan pergi. Pada saat ini, dia bahkan membenci para pakar dari klan naga api racun. Mereka jelas telah bergabung untuk menghadapi Ye Xiwen, tetapi sekarang mereka hanya menontonnya dipermalukan tanpa berbuat apapun. Namun, ia juga menyadari bahwa saat ini, klan naga api beracun tidak berniat membantu mereka menghadapi Sekte Guiyuan, dan tetap tinggal hanya akan membawa mereka pada penghinaan. Ketika para ahli dari klan naga api beracun melihat ahli alam aspek Dharma dari klan buaya beracun tanpa bayangan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana untuk menghadapi Sekte Guiyuan secara langsung saat ini. Dalam kekacauan barusan, para penguasa ini adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Selain Sekte Guiyuan, yang memiliki kereta perang tercepat, yang lain semuanya menderita kerugian besar.
Meskipun mereka tidak hampir sepenuhnya musnah seperti klan buaya beracun Jueying, keadaan mereka tidak jauh lebih baik. Saat ini, bahkan jika kedua klan bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi para ahli Sekte Guiyuan. Kecuali jika mereka membawa serta para ahli dari klan Paus Pemecah Langit. Tetapi dilihat dari rasa geli yang jelas terlihat dari klan Paus Pemecah Langit, mustahil bagi mereka untuk bersatu melawan para ahli manusia dari Sekte Guiyuan ini. Pada titik ini, mengapa mereka harus membela para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan? Selain itu, meskipun mereka juga diperlakukan buruk oleh Ye Xiwen, setidaknya mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam seperti klan buaya racun bayangan. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi hal itu. Para ahli dari semua ras tercengang. Akhir ceritanya tak terduga. Klan buaya racun bayangan telah menangkap Ye Xiwen secara tak terduga. Dan kemudian Sekte Guiyuan membela Ye Xiwen dan melawan klan buaya racun bayangan. Dan hasil akhirnya adalah klan buaya racun bayangan yang biasanya tak terkalahkan itu benar-benar menyerah. Benar-benar menghentikan pengejaran terhadap Ye Xiwen. Sesuatu yang tidak diduga siapapun. Setelah para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan pergi, para ahli dari klan lain juga segera pergi, karena tidak ada hal menarik untuk dilihat jika mereka tinggal lebih lama. Tak lama kemudian, hanya Ye Xiwen dan sejumlah ahli dari Sekte Guiyuan yang tersisa di arena yang luas itu. Ye Xiwen melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih semuanya karena telah menyelamatkan hidupku." Meskipun Ye Xiwen yakin bahwa dia bisa lolos dengan selamat dari cengkeraman para ahli klan buaya racun bayangan, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah menyelamatkannya dan bahkan melawan mereka demi dirinya, tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Bagaimanapun, dia berhutang budi atas hal ini, yang membuatnya merasa semakin menyukai Sekte Guiyuan. Aku khawatir bahkan tanpa bantuan kami. Adikku, kau bisa saja pergi sendiri. Sepertinya aku telah ikut campur dalam urusanmu, kata tetua dari Sekte Guiyuan, yang bertanggung jawab, sambil tersenyum, meskipun senyum itu jelas terlihat di bibirnya. Setelah mendengar ini, semua orang teringat bahwa Ye Xiwen dengan mudah membebaskan diri dari belenggu wilayah tersebut selama serangan mendadak oleh ahli alam aspek Dharma dari klan buaya racun bayangan. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tidak ikut campur, Ye Xiwen mungkin tidak akan berada dalam bahaya. Keunggulan terbesar seorang master di alam aspek Dharma adalah penggunaan domain mereka. Tanpa keunggulan domain mereka, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang, sehingga jauh lebih sulit untuk menghadapi Ye Xiwen. Selain itu, kecepatan Ye Xiwen tidak perlu diragukan, bahkan jika mereka tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan lolos. Pantas saja kau tampak begitu tenang. Kau pasti punya kartu truf. Pei Xingchen melangkah maju dan menepuk bahu Ye Xiwen, sambil berkata, "Ah, sayang sekali, aku berharap aku tidak keluar." Pei Xingchen adalah sosok yang sangat ramah dan supel, yang memberinya aura agak unik, tetapi akan menjadi kesalahan besar jika meremehkannya karena hal itu. Apapun yang terjadi, aku menerima bantuan ini karena kau telah membelaiku hari ini, kata Ye Xiwen dengan sungguh-sungguh. Baiklah, itu memuaskan. Sudah kubilang, kau bukan orang yang sok. Sebenarnya, bukan apa-apa. Hanya saja kami sudah lama kesal dengan anggota klan buaya beracun tanpa bayangan itu. Kakakku bahkan tewas di tangan mereka. Seumur hidupku, aku harus mencapai puncak seni bela diri dan memusnahkan klan buaya beracun tanpa bayangan. Pei Xingchen awalnya tampak agak acuh tak acuh. Tetapi semakin lama ia berbicara, semakin besar niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ye Xiwen agak terkejut. Jika ide Pei Xingchen sampai tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Seperti apakah keberadaan klan buaya beracun tanpa bayangan? Itu adalah garis keturunan menakutkan yang telah ada selama ribuan tahun. Klan ini penuh dengan para ahli, termasuk banyak yang berada di alam aspek Dharma. Bahkan jika Sekte Guiyuan mengerahkan seluruh kekuatannya, mungkin tidak mungkin untuk menghancurkan klan buaya beracun tanpa bayangan. Pei Xingchen justru bertujuan untuk menghancurkan klan buaya beracun tanpa bayangan, yang menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya terhadap klan buaya beracun tanpa bayangan. Namun,
Ye Xiwen sangat memahami Pei Xingchen. Jika itu terjadi padanya, dia mungkin akan menjadi gila jika kakak-kakaknya terbunuh. Dia akan membunuh siapapun, bukan hanya klan buaya racun bayangan, tetapi bahkan Raja Langit sendiri. Apa artinya klan buaya racun bayangan dibandingkan dengan ini? Namun, dilihat dari ekspresi para anggota Sekte Guiyuan, mereka jelas sudah terbiasa dengan hal itu. Pada saat itu, lelaki tua dari Sekte Guiyuan, yang berada di alam aspek Dharma, angkat bicara, "Kurasa kau pasti bertanya-tanya mengapa kami begitu bertekad untuk menyelamatkanmu, bahkan dengan mengorbankan hubungan dengan seluruh klan buaya beracun Jueying." Ye Xiwen mengangguk. Sayangnya, ini juga berkaitan dengan situasi umat manusia kita di seluruh lautan tak berujung. Di Laut Yunsing, situasi umat manusia kita tidak buruk. Meskipun kita tidak dapat mengalahkan ras laut, kita dapat dianggap seimbang. Lanjut lelaki tua itu. Namun, secara umum, umat manusia kita lebih sering kalah daripada menang ketika menghadapi ras laut. Umat manusia kita adalah pendatang di lautan tak berujung, bukan penduduk asli. Dibandingkan dengan ras laut ini, kita tentu saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di sini, mereka dapat mengerahkan 120% kekuatan mereka, sementara kita hanya bisa melemah. Ye Xiwen mendengarkan dengan tenang. Situasi umat manusia di lautan tak berujung lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setidaknya secara relatif, Laut Yunsing masih lebih baik. Namun, bahkan di Laut Yunsing, dia masih bisa melihat bahwa umat manusia harus mengalah kepada ras laut dalam banyak hal dan tidak berani benar-benar meletus dalam konflik besar. Hal ini juga berkaitan dengan kelemahan keseluruhan umat manusia di lautan yang tak berujung. Dalam keadaan seperti ini, setiap talenta muda dari ras manusia kita bisa menjadi sasaran. Beberapa mantan pemimpin sekte muda dari Sekte Guiyuan telah tewas dalam penyergapan mereka, sebuah kerugian yang benar-benar menghancurkan. Kata lelaki tua itu sambil tertawa dingin, seolah mengingat kenangan yang tidak menyenangkan. Niat membunuhnya terasa jelas. Agar setiap talenta muda dari ras manusia kita dapat berkembang, mereka harus menghadapi serangan dari berbagai ras laut dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Xingchen telah mengalami banyak penyergapan. Namun, kemunculanmu tidak terduga. Jika aku tidak salah, kau bukan seorang seniman bela diri dari wilayah Laut Yunsing kita. Ya, Ye Xiwen mengangguk, merasakan merinding di hatinya. Dia tidak menyangka situasinya akan begitu genting sehingga bahkan seorang pemimpin sekte muda seperti Pei Xingchen akan menjadi sasaran taktik licik seperti itu. Dia telah menjadi sasaran dan disabotase lebih dari sekali atau dua kali sepanjang perjalanannya. Tetapi dia tidak pernah mempedulikannya. Mengira itu karena dia telah menyinggung klan buaya racun bayangan. Sekarang tampaknya masalahnya jauh lebih rumit dari itu. Tidak heran klan naga api racun mulai dengan mudah menargetkannya. Apakah itu benar-benar karena pangeran racun? Bukan hal mudah bagi umat manusia untuk menghasilkan seorang master. Tetapi bukan itu saja. Pada waktunya, kau akan mengerti mengapa kami menyelamatkanmu. Sekarang, sebaiknya kau ikut bersama kami. Entah itu para ahli dari klan buaya bayangan atau klan naga api beracun. Aku yakin mereka masih berada di dekat sini. Jika kau pergi sendirian, kau pasti akan disergap, kata tetua dari Sekte Guiyuan. Jika kau tidak memiliki urusan mendesak, tinggallah di Sekte Guiyuan kami untuk sementara waktu. Kompetisi untuk peringkat 100 teratas akan segera dimulai. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Ye Xiwen tidak menolak. Bukan hanya karena kemungkinan disergap oleh klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Tetapi yang lebih penting, dia juga membutuhkan lingkungan yang tenang untuk mendorong kultivasinya ke tingkat ke-6 alam transenden. Bab 995 Alam Transendensi. Tingkat 6. Gerbang Guiyuan dan Pulau Guiyuan. Meskipun hanya berupa pulau, mencakup area seluas puluhan ribu mil persegi, sehingga dapat dibandingkan dengan benua kecil. Seluruh pulau Guiyuan diduduki oleh Sekte Guiyuan. Puluhan urat spiritual ditarik langsung dari laut dan terhubung ke dasar pulau, memasok energi spiritual ke pulau Guiyuan siang dan malam. Energi spiritual di pulau Guiyuan beberapa kali lebih besar daripada di luar pulau, dan di beberapa tempat terpencil.
Energi spiritualnya bahkan beberapa kali lebih besar lagi. Saat ini, Ye Xiwen berada di ruang kultivasi terpencil yang tertutup rapat. Aktivitas yang tidak biasa di dalam ruangan tidak akan memengaruhi dunia luar, sehingga Ye Xiwen dapat mencapai level berikutnya dengan tenang. Setelah membangun lapisan formasi lain, Ye Xiwen akhirnya mulai menembus ke tingkat ke-6 alam transenden. Tingkat ke-5 alam transenden dan tingkat ke-6 alam transenden secara alami berbeda. Jika alam transenden juga dibagi menjadi 3 tahap, awal, tengah, dan akhir, maka tingkat ke-6 alam transenden adalah puncak dari tahap tengah alam transenden. Jika seseorang kemudian memasuki tingkat ke-7 alam transenden, maka ia telah memasuki tahap akhir alam transenden. Selama periode ini, akumulasi pengetahuan dan keterampilan Ye Xiwen sangat mendalam. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki tingkat ke-6 alam transenden. Jika ada cukup waktu, dia bahkan mungkin dapat memasuki tingkat ke-7 alam transenden dalam sekali jalan. Di tengah energi spiritual yang hampir nyata ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Murid-murid sekte besar ini memang jauh lebih unggul daripada kultivator biasa. Lingkungan kultivasi mereka saja 10 kali, atau bahkan puluhan kali, lebih baik daripada kultivator biasa. Kultivator biasa tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan bahkan setelah mencoba seumur hidup. Selain itu, para murid yang dipilih oleh sekte-sekte besar ini semuanya adalah talenta-talenta terbaik dengan kemampuan luar biasa. Jauh lebih unggul daripada murid biasa sejak lahir, dan Sarani dipupuk oleh pendidikan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk tidak unggul. Pori-porinya terbuka seketika, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai diserap ke dalam dirinya dengan cepat. Setiap kali ia mencapai terobosan, jumlah energi spiritual yang dibutuhkannya jauh lebih banyak daripada 100.000 angka literal. Jika ia mengumpulkannya sendiri, tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang ia kumpulkan, energi itu akan cepat habis. Namun, karena mereka sekarang berada di Sekte Guiyuan, dia tidak akan menahan diri. Sekte Guiyuan telah ada selama ribuan tahun, dan akumulasinya jauh lebih besar daripada Akademi Zhenwu. Energi spiritual ini adalah kekayaan dalam bentuk angka astronomis bagi Ye Xiwen, tetapi bagi mereka, itu hanyalah setetes air di lautan. Jika mereka bahkan tidak mampu membeli ini, bagaimana mereka bisa merekrut begitu banyak murid? Meskipun begitu, penyerapan energi spiritual yang dilakukan Ye Xiwen secara membabi buta tetap membuat para petinggi Sekte Guiyuan khawatir. Para petinggi Sekte Guiyuan, yang berada di lapisan ruang misterius, semuanya mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Bahkan energi spiritual yang diserap oleh seorang master alam aspek Dharma selama terobosan penuh mereka mungkin tidak dapat menandingi tingkat dahsyat ini. Dan ini hanyalah seorang pemuda alam transenden tingkat ke-5. Hal ini membangkitkan minat banyak anggota berpangkat tinggi dari Sekte Guiyuan. Mereka semua tahu latar belakang Ye Xiwen, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia berkultivasi, sehingga terobosan yang didapatnya bisa menyebabkan kehebohan sebesar itu. Ye Xiwen sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menarik perhatian banyak tokoh penting di Sekte Guiyuan. Dia hanya fokus pada penyerapan energi spiritual dan mencapai tahap akhir. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bereaksi berlebihan. Biarkan mereka menonton jika mereka mau. Meskipun mencapai tingkat ke-6 alam transenden adalah perkembangan alami, dan pengetahuan yang telah dikumpulkan Ye Xiwen sudah sangat mendalam. Tanpa kemajuan lebih lanjut, ia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk benar-benar memasuki alam transenden. Ledakan. Lebih dari sebulan kemudian, Ye Xiwen, yang telah duduk bersila seperti patung batu selama lebih dari sebulan, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan panjang yang berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke segala arah. Aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya terpancar darinya, seketika meratakan beberapa formasi di dalam ruang kultivasi yang kokoh dan terpencil itu. Alam transendensi, surga ke-6. Awalnya, ketika Ye Xiwen berada di tingkat ke-5 alam transenden, dia sudah mampu membunuh orang biasa di tingkat ke-9 alam transenden. Sekarang, setelah benar-benar memasuki tingkat ke-6 alam transenden, tidak ada ahli di tingkat ke-9 alam transenden yang layak disebut-sebut. Namun,
Fenomena aneh di tubuhnya hanya berlangsung sesaat, dan dengan cepat disembunyikan oleh Ye Xiwen, seperti pedang yang ujungnya tersembunyi di dalam sarungnya. Kemampuannya untuk menyembunyikan napasnya menjadi semakin mahir. Jika seseorang tidak mengenalnya, akan sulit membayangkan bahwa dia adalah seorang ahli papan atas yang telah membantai banyak ahli di tingkat ke-9 alam transenden. Setelah Ye Xiwen keluar dari pengasingannya, dia mengetahui bahwa Lao Tianxing telah gempar karena dirinya. Nama Ye Xiwen menjadi terkenal dalam semalam. Lihatlah rekam jejaknya yang mengerikan. Dia telah membantai banyak sekali ahli di tingkat ke-9 alam transenden. Ingatlah, mereka bukanlah ahli di tingkat ke-7 atau ke-8 alam transenden. Di Lao Tianxing, para ahli di alam aspek Dharma jarang muncul di depan umum. Masing-masing mengasingkan diri, berusaha mencapai alam yang lebih tinggi sebelum masa hidup mereka berakhir, atau bahkan menyentuh alam keabadian yang misterius dan tak terjangkau. Selain itu, para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah jarang muncul di dunia. Mereka semua mengasingkan diri, berjuang untuk menembus ke alam aspek Dharma. Hanya para ahli yang telah menembus ke alam aspek Dharma yang dapat dianggap mampu mengubah dunia dan menjadi tokoh berpengaruh di Lao Tianxing. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati oleh semua orang. Oleh karena itu, di benak banyak praktisi bela diri di Lao Tianxing, tingkat ke-9 alam transenden sudah dianggap sebagai ahli papan atas, dan orang biasa bahkan tidak bisa menandinginya. Terutama bagi banyak praktisi bela diri di bawah alam transenden, mereka tidak mengetahui keberadaan para ahli alam aspek Dharma. Bagi mereka, tingkat ke-9 alam transenden sudah merupakan keberadaan yang tak tertandingi yang menguasai seluruh wilayah Lao Tianxing. Sama seperti tetua ke-18 dari klan buaya beracun tanpa bayangan, yang telah dikirim berkali-kali. Dia adalah seorang ahli veteran di tingkat ke-9 alam transenden, dengan reputasi yang menakutkan. Bahkan, banyak orang lebih mengenal namanya daripada pemimpin klan buaya beracun tanpa bayangan. Para master tersebut tewas di tangan Ye Xiwen, dan bukan hanya satu. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak detail yang terungkap. Ye Xiwen tidak membunuh ahli tingkat ke-9 alam transenden dalam situasi 1 lawan 1, melainkan membunuh beberapa ahli tingkat ke-9 alam transenden dalam situasi 1 lawan banyak ketika dia disergap. Ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dari pertandingan 1 lawan 1. Dan citra Ye Xiwen tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan mengesankan di antara kerumunan. Mereka tidak menyadari bahwa bahkan di antara mereka yang berada di tingkat ke-9 alam transenden, terdapat perbedaan kekuatan, dan bahwa seorang ahli yang sangat kuat di tingkat ke-9 alam transenden dapat membunuh seorang ahli yang baru naik tingkat hanya dengan satu tamparan. Bagi mereka, fakta bahwa Ye Xiwen, seorang kultivator alam transenden tingkat 9, dapat dengan mudah dibantai sudah sangat mencengangkan. Banyak orang bahkan terkejut, bertanya-tanya apakah generasi ahli yang lebih muda sudah sekuat ini. Namun, pesan-pesan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pesan yang menyusul kemudian. Pangeran Buaya telah jatuh, sang patriark muda dari klan buaya beracun tanpa bayangan. Pangeran Buaya telah gugur. Berita ini segera menimbulkan kehebohan di seluruh Lao Tianxing. Meskipun kekuatan-kekuatan besar telah jatuh sebelumnya, mereka biasanya tewas dalam kecelakaan, seperti dalam reruntuhan. Setidaknya secara kasat mata, begitulah kelihatannya. Namun kini bukti-bukti sudah meyakinkan, dan banyak orang telah menyaksikannya secara langsung. Pangeran Buaya tewas di tangan Ye Xiwen. Semua orang tercengang oleh keberanian Ye Xiwen. Dibandingkan dengan keberaniannya dalam membunuh Pangeran Buaya, kekaguman atas kekuatannya tidak begitu luar biasa. Tidak hanya Pangeran Buaya yang terbunuh, tetapi Pangeran Racun dari klan Naga Api Racun juga melarikan diri dalam keadaan panik 2 kali dari tangannya, yang menambah aura misterius pada Ye Xiwen. Bahkan ada yang diam-diam menyebutnya sebagai pakar nomor 1 di kalangan generasi muda. Itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika terungkap bahwa ada bentrokan sengit antara dua penguasa, klan buaya racun bayangan dan sekte Guiyuan. Klan buaya racun bayangan, setelah kehilangan seorang pangeran buaya, tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja dan pasti akan memburu Ye Xiwen untuk memastikan bahwa dia akan mati tanpa tempat pemakaman.
Namun, Sekte Guiyuan turun tangan untuk melindungi Ye Xiwen. Hal ini langsung membuat hubungan antara kedua penguasa raksasa itu membeku. Meskipun hubungan mereka sudah buruk di hari-hari biasa, jarang sekali mereka saling menghancurkan seperti ini. Konfrontasi antara kedua kekuatan penguasa itu bahkan secara halus memicu konfrontasi antara dua raksasa, ras manusia dan ras laut, di Laut Yunsing. Setelah bertahun-tahun damai, kedua pihak ini tampaknya terjebak dalam kebuntuan yang tegang, tanpa ada yang mau mengalah. Kematian seorang patriark muda di klan buaya bayangan secara alami memicu kemarahan mereka, yang membuat mereka melampiaskan amarah mereka. Mereka bahkan mengumpulkan banyak klan laut lainnya untuk memberikan tekanan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa klan Ru yang sebelumnya toleran tampaknya telah diprovokasi oleh sesuatu, secara halus berpihak pada Sekte Guiyuan dan mendukung mereka. Konflik antara dua raksasa di laut itu hampir tak terhindarkan. Pada saat itu, Istana Hailong juga mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan membiarkan klan buaya beracun Jueying secara terang-terangan melukai anggota elit mereka, sehingga secara langsung mendukung Sekte Guiyuan. Sikap tegas kedua pemimpin klan ini benar-benar mengejutkan banyak orang, dan semua ini demi Ye Xiwen semata. Mungkinkah Ye Xiwen memiliki latar belakang yang misterius? Banyak orang hanya bisa berpikir ke arah ini. Jika tidak, mereka tidak bisa menemukan alasan lain yang dapat meyakinkan diri mereka sendiri. Bahkan banyak ahli dari ras laut pun berpendapat demikian. Karena selain itu, tampaknya tidak ada alasan lain bagi kedua penguasa ras laut untuk berdiri di belakang Ye Xiwen saat ini. Bahkan Ye Xiwen pun sedikit bingung. Jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia juga tidak tahu? Jika mereka tertarik pada potensinya, itu mungkin saja. Tetapi pembicaraan tentang latar belakang hanyalah rekayasa dan sangat menggelikan. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang, itu pasti Akademi Zhenwu. Namun, bahkan dengan kekuatan Akademi Bela Diri sejati, mungkin tidak sekuat keluarga seperti keluarga Wang di benua kuno yang terpencil ini. Jadi, apa sebenarnya alasannya? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Karena kompetisi untuk daftar 100 teratas, yang diadakan setiap 30 tahun sekali, akan segera dimulai, dan perhatian semua orang langsung tertuju pada kompetisi ini.